Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Mei 2020 bertepatan dengan hari Senin. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pemrograman web 2. Baik, silakan kepada para mahasiswa untuk bisa ikut bergabung di kuliah online. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai untuk perkuliahan. Kita mulai perkuliahannya 1 menit lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pemrograman web 2. Melanjutkan materi yang kemarin ya. Jika kalau minggu kemarin kita membahas tentang pendeklarasian suatu variabel, hari ini kita akan mencoba untuk belajar tentang uji kondisi ya, fungsi uji kondisi, yaitu menggunakan fungsi if. Baik, saya mau tanya sebelumnya, mungkin ada yang belum diinstal untuk aplikasinya, untuk SAM? Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah mungkin sekalian bisa praktek ya. Jadi sekalian dibuka untuk dijalankan SAM-nya, kemudian uh, boleh menggunakan Notepad, boleh menggunakan Notepad++, boleh menggunakan Dreamweaver untuk text editornya ya. Sambil saya terangkan nanti bisa sambil untuk mengetik kode programnya. Ya baik, saya share screen dulu. Ya, saya share screen dulu. Sekarang posisinya bisa lihat tampilan Notepad++ ya.
Oke, baik. Kita lanjutkan materinya. Kita hari ini menggunakan fungsi uji kondisi. Jadi di dalam sama di pemrograman yang lain-lain di PHP pun juga ada penggunaan fungsi if. Kemudian dalam satu uji kondisi ada suatu pernyataan, dan kemudian dalam satu uji kondisi ada dua pernyataan, dan dalam satu uji kondisi ada beberapa pernyataan yang lain. Kita akan mencoba contoh menggunakan fungsi uji kondisi dengan satu pernyataan. Baik, kita mulai. Bisa sambil ketik-ketik programnya. Misalkan di sini saya memiliki suatu nilai, saya memiliki suatu nilai variabel nilai misalkan. Bernilai sama dengan 10. Ya, variabel nilai sama dengan 10. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan dalam satu uji kondisi satu pernyataan, ya. Dalam satu uji kondisi satu pernyataan. Jadi jika dalam satu uji kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataannya akan diabaikan. Baik, ini adalah nilai yang akan diuji, ya. Ini adalah nilai yang akan diuji, di mana variabel nilai memiliki nilainya adalah 10. Sekarang kita lakukan uji kondisi jika dalam kurung di sini variabel nilai lebih besar 8, kurung tutup seperti ini, maka fungsi makanya kalau kita menggunakan pemrograman yang lain, ada yang menggunakan fungsi then, ya. Kalau pada untuk PHP kita menggunakan fungsi kurung kurawal, ya, simbol kurung kurawal. D-nya di sini menggunakan fungsi kurung kurawal seperti ini. Kemudian di sini kita buat variabel keterangan. Variabel keterangan sama dengan nilai kamu bagus. Titik koma seperti ini. Jadi di sini ada gambarnya. Bentar. Sepertinya sinyalnya jelek ini. Barusan ya? Oh, dari tadi. Aduh, sebentar. Sekarang tampilannya apa? Kelihatan notepad-nya? Atau masih putih? Nggak ada gambarnya? Sudah ada ya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini ada, saya ulangi ya. Di sini ada suatu variabel. Variabelnya di sini adalah variabel nilai dengan memiliki nilai yaitu angka. Ini saya ganti aja deh variabelnya variabel buku ya, saya ganti aja.
Jadi di sini saya memiliki suatu variabel, namanya adalah variabel buku, di mana dalam variabel buku, ya, di mana dalam variabel buku di sini dia memiliki nilainya adalah 10. Kemudian dilakukan fungsi uji kondisi di sini. Ya, fungsi uji kondisi. Kita lihat fungsi uji kondisinya if variabel buku lebih besar sama dengan lebih besar 8. Nah, kalau kita lihat di sini dalam fungsi uji kondisi di sini adalah kondisinya terpenuhi. Ya, kondisinya terpenuhi karena buku lebih besar dari 8. Ya, kalau uji kondisinya di sini terpenuhi, maka pernyataan yang ada di sini maka akan dijalankan. Ya, pernyataannya akan dijalankan. Kemudian kita tampilkan untuk echo, ya, kita gunakan echo variabel keterangan. Ini terus kita tutup. Nah, kita tutup, coba kita tutup di sini, terus kita simpan. Kita simpan di SAM htdoc, ya, kemudian di web, misalkan di sini saya gunakan contoh if .php. Baik, sekarang kita jalankan untuk hasilnya di sini. Localhost, kemudian web, nama tempat penyimpanan filenya, kemudian tadi namanya adalah contoh, ini ya, ya, contoh if.php. Ini. Nah, di sini kalau kita lihat akan muncul ya, buku kamu banyak. Karena apa dia muncul? Karena dalam uji kondisinya di situ terpenuhi. Nah, gimana kalau dalam suatu uji kondisinya di sini tidak terpenuhi? Kita akan lihat hasilnya dalam uji kondisinya juga tidak terpenuhi. Kita ganti sekarang. Uji kondisinya adalah if variabel buku lebih kecil, misalkan kita ganti ya, tadi lebih besar, sekarang lebih kecil. Ya, lebih kecil 8. Nah, kalau di sini kita lihat dari uji kondisinya di sini tidak terpenuhi karena variabel buku tidak lebih kecil dari 8. Ya, karena 8 sama 10 adalah lebih besar 10. Baik, sekarang kita coba jalankan. Saya simpan dulu. Kita refresh untuk hasilnya tadi. Kita lihat apakah hasilnya akan muncul. Di sini ada pesan seperti ini. Ya. Untuk menghilangkan kita tambahkan fungsi errornya ya. Bentar. Tambahkan fungsi error reporting 0. Jadi tidak ada tampilan pesan seperti tadi. Kalau ditambahkan fungsi error underscore reporting 0. Kita lihat hasilnya. Kita refresh lagi ya. Jadi jika dalam fungsi uji kondisi tadi tidak terpenuhi, maka akan diabaikan. Ya. Sekarang kita gimana? Ya, kosong, tidak ada isinya. Ya, karena tidak ada pernyataan yang akan dieksekusi. Jadi, jika dalam suatu uji kondisi ada satu pernyataan, maka jika uji kondisinya di situ tidak terpenuhi, maka tidak ada pesan yang akan ditampilkan. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua, yaitu
jika dalam satu uji kondisi ada dua pernyataan, ya ada dua pernyataan. Jadi bisa memilih pilihan pertama atau pilihan yang kedua. Kita coba sekarang, ini saya copy aja, ya ini saya copy, saya jadikan contoh yang kedua ya. Baik, ada penggunaan fungsi strukturnya, jadi if else, tambahkan fungsi else di sini. Ya, tetap dimasukkan. Else kita tambahkan sekarang untuk pernyataannya. Buku kamu sedikit. Contoh, kita simpan menjadi contoh if else. Save. Jadi sekarang adalah dalam satu uji kondisi, ya dalam satu uji kondisi, di sini ada dua pernyataan yang akan dipilih. Apakah pernyataan yang pertama ataukah pernyataan yang kedua? Penggunaannya fungsinya if else. If else. Kita coba untuk menjalankannya. Contoh if else.php. Oh, tidak ada filenya. Tadi namanya apa ya? Contoh if else. Oh, belum dikasih .php tadi. Bentar. Contoh if else.php. Save. Belum dikasih .php tadi. Save. Baik, sekarang kita coba jalankan lagi. Buku kamu sedikit. Hasilnya adalah buku kamu sedikit. Sekarang kita lihat script programnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya hasilnya adalah buku kamu sedikit. Dia memilih pernyataan yang kedua. Ya, dia memilih pernyataan yang kedua. Kita lihat di sini adalah bahwa ada variabel buku dengan nilainya adalah 10. Kemudian dilakukan fungsi uji kondisi di sini. Ya, fungsi uji kondisinya adalah yang dilakukan kondisinya variabel buku lebih kecil dari 8. Ya, seperti itu. Variabel buku lebih kecil dari 8. Nah, pernyataannya yang dieksekusi. Jika pernyataan yang pertama dianggap salah, maka dia akan menjalankan pernyataan yang kedua. Seperti itu. Kita coba sekarang. Ini harusnya dirubah ya. Ini. Kita simpan. Sekarang kita rubah, kita refresh. Buku kamu banyak. Ya, seperti itu. Ya. Karena di sini uji kondisinya terpenuhi ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada. Sekarang kita coba dalam satu uji kondisi, ya dalam satu uji kondisi ada beberapa pernyataan yang akan dipilih. Ya, ada beberapa pernyataan yang akan dipilih. Kita coba untuk melakukannya. Jadi untuk struktur sintaknya yaitu if pernyataan, kemudian else if pernyataannya apa, kemudian dilanjutkan dengan else. Ya, kita coba, ini saya copy aja. Saya tambahkan untuk baru, kode program yang baru.
Kita simpan dulu. Save. Contoh if else if .php. Save. Baik, sekarang uji kondisinya adalah seperti ini. Else if, jadi ada seperti ini. Else if, kita lakukan uji kondisi yang lain, yaitu variabel buku sama dengan 10. Sama dengan 10. Kemudian pernyataannya buku kamu sama banyak. Kemudian else, kita buat else di sini. Jadi kondisi yang terakhir, ya kondisi terakhir untuk pernyataannya di situ, kita tidak perlu menyebutkan untuk kondisinya, ya cukup menggunakan pernyataannya saja. Cukup memberikan pernyataannya saja. Pernyataannya adalah di sini saya buat buku kamu sedikit. Ini uji kondisinya adalah saya buat seperti ini. Ini lebih besar dari 20 misalkan. Kemudian yang ini lebih besar 10 ya. Sama besar ya 10 ya. Jadi di sini kita lihat untuk uji kondisinya. Uji kondisinya adalah if variabel buku lebih besar 20. Maka nanti pernyataannya adalah seperti ini. Buku kamu banyak. Else if. Nah, di sini ada uji kondisi lagi. Uji kondisinya lagi yaitu variabel buku sama dengan 10. Nah, variabel buku sama dengan 10. Terus pernyataannya adalah keterangan buku kamu sama banyak. Else, kondisi yang lain adalah keterangannya buku kamu sedikit. Ya, buku kamu sedikit. Atau ini saya ganti ini aja. Lebih kecil. Uh, 5 misalkan. Nah, ini aja deh. Sama dengan aja ya. Sama dengan 10. Ini aja. Jadi, jika dalam uji kondisi di sini, ya dalam uji kondisi di sini, uji kondisi pertama di sini misalkan uji kondisinya tidak terpenuhi, maka pernyataan ini akan dilewati. Ya, pernyataannya tidak dieksekusi. Kemudian ketika misalkan uji kondisinya di sini yang kedua adalah terpenuhi, menggunakan fungsi else if terpenuhi, maka pernyataan ini yang akan dieksekusi. Nah, tetapi ketika terjadi jika pernyataan yang kedua ini dianggap salah, ya maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan yang terakhir, keterangannya di sini. Ya, kita coba yang menggunakan seperti ini dulu skripnya. Kita coba kita jalankan. Kita jalankan menggunakan nama file baru ya. If else if .php. Nah, kita lihat di sini. Untuk hasilnya, kita lihat untuk hasilnya adalah buku kamu sama banyak. Nah, kalau kita lihat seperti ini,
Kalau kita lihat seperti ini, yang terjadi adalah pernyataan yang kedua, ya, yang dieksekusi ya, pernyataan yang kedua yang dieksekusi. Uji kondisinya yang terpenuhi adalah pada uji kondisi yang kedua, yaitu variabel buku sama dengan 10. Sekarang kita coba ganti, yaitu misalkan variabel buku kita ganti di sini menjadi 11. Ya. Kita lihat. Pertama tadi, ya, uji kondisi yang pertama di sini uji kondisinya tidak terpenuhi, maka akan diabaikan. Kemudian uji kondisi yang kedua, di sini kita lihat variabel buku sama dengan 11. Dari uji kondisi di sini tidak terpenuhi karena variabel buku nilainya adalah 10. Sedangkan uji kondisinya variabel buku sama dengan 11. Maka pernyataan ini yang salah, ya. Uji kondisinya tidak terpenuhi juga. Nah, ketika ada fungsi uji kondisi yang kedua di sini dua-duanya salah, ya, dua-duanya salah, maka yang akan dijalankan nanti adalah pada pernyataan yang terakhir. Kita coba jalankan. Kita refresh ya. Masih bisa dengar saya? Oke, kita lanjutkan, kita refresh sekarang. Buku kamu sama banyak. Enggak, tidak mengalami perubahan. Pasif buku sama dengan 11. Di sini tambahkan nilainya sama dengannya 2 ya. Di sini kalau uji kondisi sama dengannya 2 ya, sama dengannya 2. Kalau sama dengannya 1 untuk menampilkan ini menampung suatu nilai variabel. Ya, di sini kita lihat jika variabel buku lebih besar 20. Nah, di sini kita lihat pernyataannya di sini uji kondisinya tidak terpenuhi, ya. Kemudian uji kondisi yang kedua di sini. Uji kondisi kedua di sini adalah buku sama dengan 11, ya. Buku sama dengan 11. Kita lihat uji kondisinya di sini tidak terpenuhi karena variabel buku nilainya adalah 10, sedangkan uji kondisinya variabel buku sama dengan 11. Kalau kita ganti di sini misalkan 10, ya, sama ya berarti ya. Kita refresh, maka dia yang akan dieksekusi adalah pada uji kondisi yang kedua. Nah, ketika uji kondisi di sini 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka akan selalu menjalankan pernyataan yang terakhir. Nah, pernyataan terakhir tidak perlu menggunakan uji kondisi lagi. Ya, yang terakhir tidak perlu menggunakan fungsi uji kondisi lagi. Sekarang kita coba ya, kita coba if variabel buku kita ganti lebih kecil dari 20. Ya, lebih kecil dari 20. Kalau di seperti ini berarti uji kondisinya terpenuhi ya. Karena variabel buku nilainya adalah 10, lebih kecil dari 20. Nah, kalau ada dua seperti ini gimana? Kalau ada dua seperti ini, uji kondisi di sini ini juga terpenuhi, kemudian ini juga terpenuhi, maka nanti dia akan menjalankan perintah paling awal dulu, seperti itu. Ya, kita refresh. Ini belum saya simpan. Ya. Ya, seperti ini. Jadi buku kamu banyak.
yang akan dieksekusi adalah yang pertama dulu. Ya, meskipun di sini ada dua pernyataan yang terpenuhi ya. Uji kondisinya di sini maaf, ada uji kondisi yang terpenuhi. Yang pertama ini terpenuhi karena warbel buku uji kondisinya adalah lebih kecil dari 20. Kemudian uji kondisi yang kedua di sini juga nilainya benar. Nah, maka dia akan menjalankan perintah yang pertama. Seperti itu. Kalau ini saya salahkan, misalkan tadi lebih besar 20, ini juga saya buat lebih kecil misalkan sama dengan 15 misalkan. Nah, kalau seperti ini berarti nanti dia akan menjalankan perintah yang else. Keterangan buku kamu sedikit. Seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, nggak ada jawaban soalnya. Oke, bisa ya. Sekarang kita coba kalau tadi tiga contoh tadi adalah kita menggunakan fungsi if else sama if else if di situ nilai dari suatu variabel sudah kita berikan di situ ya, sudah kita berikan di situ. Sekarang kita coba untuk nilai dari suatu variabel kita menggunakan satu inputan ya. Jadi pendeklarasiannya untuk nilai variabelnya berdasarkan dari inputan. Kita coba sekarang yang di sini kita lakukan pengeditan ya. Kita coba lakukan pengeditan. Yang pertama kita menggunakan variabel inputan. Ini saya copy aja. Saya copy menggunakan fungsi baru di sini. Kemudian kita menggunakan fungsi inputannya ya. Seperti ini. Boleh, bisa. Apa aja bisa. Dreamweaver boleh, Notepad++ boleh, Notepad juga boleh. Mungkin ada text editor yang lain juga bisa digunakan ya. Kita lanjutkan. Di sini ada body, kemudian ada inputannya. Kemudian di sini misalkan ada input text ya, ada input text, input type text sama dengan, kemudian name sama dengan misalkan name-nya buku, samakan aja. Kemudian sebelahnya ada input tipe submit ya. Input sama dengan submit. Ini tombol untuk mengeksekusi nanti. Kemudian name sama dengan submit. Ini jangan lupa kasih form action ya, form action sama dengan nanti kita kasih nama contoh input. Contoh input if .php, kemudian tanda petik metode sama dengan post.
Terus kita tutup untuk fungsi inputannya di sini, tab formnya. Ya, seperti ini. Kita kasih nama contoh input mainif.php. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan sekarang. Jadi di sini adalah pendeklarasian variabelnya, ya, pendeklarasian variabelnya untuk nilainya bukan seperti ini. Ya, kalau contoh seperti ini adalah nilai variabel bukunya sudah kita tuliskan di kode programnya. Nah, sekarang kita menggunakan untuk input nilai dari variabel berdasarkan dari input data. Berarti di sini kita deklarasikan variabelnya, variabel buku sama dengan $_post, kemudian nama itunya ya, nama apa? Input teksnya buku. Titik koma. Ya, kita simpan. Jadi variabel buku sama dengan $_post, kemudian kurung siku di sini. Ya, kita menggunakan buku di sini adalah nama dari input teks yang ada di sini. Ya, seperti itu. Terus uji kondisinya jika variabel buku lebih kecil 8, maka pernyataannya adalah ini. Ya, buku kamu banyak. Kalau lebih kecil dari 8. Dan pernyataannya adalah buku kamu banyak. Tapi kalau uji kondisinya di sini tidak terpenuhi, misalkan sebentar, misalkan ini lebih besar ya, kita buat lebih besar. Jika variabel buku lebih besar sama dengan 8, pernyataannya buku kamu banyak. Tapi nanti kalau misalkan kita inputkannya di bawah 8, nanti berarti tidak ada pernyataan yang akan dieksekusi ya. Tidak akan dieksekusi. Kita lihat sekarang untuk menjalankannya. Contoh input if. Jadi ada inputannya di sini. Ya, ada inputannya. Kita misalkan inputnya misalkan 10 ya. Tadi uji kondisinya jika variabel buku lebih besar 8. Ya. Jika variabel buku lebih besar 8, maka pernyataannya adalah buku kamu banyak. Sedangkan sekarang yang saya inputkan adalah 10. Berarti dari uji kondisi di sini terpenuhi. Kita klik tombol kirim. Akan muncul pernyataan buku kamu banyak. Seperti itu. Sekarang kita coba lagi. Misalkan nilainya adalah 5. 5, kalau kita lihat dari fungsi uji kondisi di sini tidak terpenuhi. Karena 5 tidak lebih besar dari 8. Ya, kita klik tombol kirim. Tidak muncul ya. Baik, sekarang kita tambahkan variabelnya di sini. Keterangannya, buku kamu banyak sejumlah variabel buku. Ya, baik. Kita lihat di sini.
Ternyata buku kamu banyak sejumlah buku. Jadi di sini saya sebutkan nilai variabel yang diinputkannya berapa. Contoh, misalkan saya menginputkannya 15. Nah, kalau di sini berarti uji kondisinya terpenuhi ya, karena 15 lebih besar dari 8. Kita lihat, kita eksekusi. Buku kamu banyak. Nah, ini belum ke refresh nih, sebentar. Oh, belum saya simpan. Masih merah. Ya, saya ulangi. Saya refresh dulu. Nah, di sini. Buku kamu banyak sejumlah 15. Tadi inputannya 15. Sekarang kita coba lagi 2 misalkan. Dari uji kondisi ini, uji kondisinya tidak terpenuhi. Ya, karena 2 tidak lebih besar dari 8. Kita kirim, tidak akan muncul. Kita coba lagi, 12. Kirim. Buku kamu banyak sejumlah 12. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Kita lanjut untuk dalam satu uji kondisi ada 2 pernyataan yang akan dipilih. Apakah pernyataan yang pertama ataukah pernyataan yang kedua? Nah, ini saya kopikan aja. Kopikan, saya tambahkan di sini. Saya simpan dulu. Contoh if else. Contoh input if else .php. Save. Baik. Sekarang harus ada yang kita rubah, yaitu adalah ini ya. Form action-nya jangan lupa. Contoh input if else kita rubah. Jadi kalau belajar kode pemrograman, kita lihat contoh sebelumnya kemudian dimodifikasi seperti itu biar cepat ya. Jangan menulis dari awal ya, jangan dari awal, kelamaan nanti. Jadi contoh input if else itu yang pertama di rubah, kemudian pernyataan yang kedua kita menggunakan else ya. Pernyataan yang kedua kita menggunakan fungsi else. Nah, di sini pernyataannya uji kondisinya tidak perlu dituliskan. Ya, uji kondisinya tidak perlu dituliskan. Kita langsung menulis dari pernyataannya saja. Pernyataannya di sini buku kamu sedikit. Ya, seperti itu. Jadi di sini jika uji kondisinya terpenuhi, ya, jika fungsi uji kondisinya terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan yang pertama. Nah, tetapi kalau misalkan uji kondisinya di sini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan yang kedua. Jadi untuk uji kondisinya di sini tidak perlu disebutkan lagi. Kalau bentuknya hanya 2 pernyataan, jadi cukup if else saja. Tetapi kalau pernyataannya lebih dari 2, maka kita menggunakan fungsi if else if yang terakhir adalah else. Baik, kita coba menjalankannya. Baik, kita coba untuk inputannya misalkan 2. Ya, kita lihat 2. Uji kondisinya adalah variabel buku
lebih besar 8. Ya, kita lihat. Klik kirim. Buku kamu sedikit. Sejumlah 2. Karena kalau kita lihat dari uji kondisi di sini, dia tidak terpenuhi, maka dia menjalankan perintah yang di bawah sini. Buku kamu sedikit sejumlah 2. Sekarang kalau kita inputkan lebih dari 8, misalkan 10 saja. Kirim. Buku kamu banyak sejumlah 10. Sampai sini ada pertanyaan untuk menggunakan fungsi if else dengan input data. Ada pertanyaan? Ya. Karena ada keperluan. Oh, gitu. Oke. Ya dah. Ya, ada lagi mungkin? Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang dengan menggunakan fungsi uji kondisi lebih dari 2. Ya. Fungsi uji kondisi lebih dari 2. Lebih dari 2 pernyataan. Ini saya copy aja. Saya simpan. Save. Contoh if, else, if. Save. Ini saya rubah untuk form actionnya. Berarti di sini kita tambahkan fungsi uji kondisinya. Variabel buku sama dengan misalkan 12. Kemudian kita tambahkan lagi satu fungsi ini else if, terus menggunakan satu fungsi else lagi ya. Baik, sekarang kita jalankan. Kita lihat kode programnya dulu. Untuk uji kondisinya adalah uji kondisinya variabel buku sama dengan $_post buku. Ini adalah nama dari input teksnya. Kemudian uji kondisinya if variabel buku lebih besar 8, maka pernyataannya adalah jadi jika ketika kita menginputkan nilai dari jumlah buku adalah lebih besar 8 misalkan, maka uji kondisi di sini terpenuhi. Maka yang dijalankan pernyataannya adalah variabel keterangan
sama dengan buku kamu banyak sejumlah variabel buku. Nah, kemudian ada fungsi uji kondisi lagi di sini. Else if variabel buku sama dengan 8, maka nanti pernyataan yang akan dieksekusi adalah buku kamu sama sejumlah buku. Berarti nanti sejumlahnya 8. Nah, di sini else ini ya. Else variabel keterangan di sini sama dengan buku kamu sedikit sejumlah variabel buku. Jadi, jika nanti dalam uji kondisinya kita menginputkan datanya adalah tidak lebih besar 8 dan tidak sama dengan 8, maka nanti pernyataannya yang muncul adalah buku kamu sejumlah variabel buku. Jadi misalkan nilainya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, maka ini yang akan dieksekusi. Kita lihat sekarang, kita simpan dulu. Kita lihat untuk programnya. Baik, kita coba namanya tadi sebentar. Misalkan di sini kita menginputkan lebih besar dari 8 dulu ya, misalkan 25. Misalkan 25. Kita kirim. Buku kamu banyak sejumlah 25. Jadi pernyataan ini yang akan dieksekusi ya. Pernyataan ini akan dieksekusi. Buku kamu banyak sejumlah variabel buku. Tadi nilai data yang kita inputkan adalah 25. Sekarang kita coba inputkan 15. Kirim. Buku kamu banyak sejumlah 15. Karena 15 itu lebih besar dari 8. Sekarang kita coba kita inputkan nilai 8. Kirim. Pernyataan yang akan dieksekusi adalah pernyataan yang kedua dari uji kondisi di sini. Buku kamu sama sejumlah 8. Nah, sekarang misalkan kita coba untuk menginputkan lebih kecil dari 8 dan bukan sama dengan 8. Jadi misalkan kita inputkan 7. Maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan dari else yang ada di sini yang di bawah. Yaitu buku kamu sedikit sejumlah 7. Kita inputkan 6. Kirim. Kita inputkan 5. Sekarang kirim. Baik. Kita inputkan 4. Kirim. Kita inputkan 3. Kirim. Kita inputkan 2. Kirim. Kita inputkan 1. Kirim. Seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu dari fungsi if dengan pendeklarasian variabel langsung di kode program. Ada fungsi if else, ada fungsi if else baik dari contoh 1, 2, 3 sampai yang contoh input 1, 2, 3 tadi. Silakan. Udah berhasil. Oke, udah bisa. Yang lainnya mungkin? Yang lainnya? Apakah ada kendala? Udah bisa semuanya. Oke. Syukur kalau udah bisa semua. Tugasnya ya, saya kasih tugasnya. Nanti filenya saya kirim. Tadi berarti sambil
kode program ya, sambil ngetik programnya ya. Perlu saya kirim filenya nggak? Ya, oh, ya. Hmm. Hasilnya sama tetap. Cuman nanti ada tampilan notice error gitu, karena eh, vari variabelnya udah ditampilkan, tetapi belum dieksekusi. Ya, seperti itu. Makanya ada pesan error seperti itu. Tapi hasilnya tetap sama. Cuma ada pesan notisnya. Tapi lebih baik ditampilkan fungsi error underscore reporting 0 tadi. Seperti itu. Ya, yang lainnya mungkin tidak ada ya. Tugas ya. Perlu dikirim filenya nggak di grup? Nanti saya kalau memang perlu saya kirimkan. Kalau tidak, tidak usah. Oh, kirim aja. Oke, baik, nanti saya kirim di grup WhatsApp. Tugasnya untuk latihan di rumah ya. Bisa dicatat mungkin. Siapkan kertas atau mungkin notepad. Udah siap kertasnya ataupun notepadnya? Oke, udah ya. Sekarang tugasnya sederhana seperti contoh-contoh yang kemarin. Tiga inputan, nama barang, inputannya nama barang, harga, jumlah. Iya, menggunakan fungsi if ya, if else itu. If else else if. Jadi ada tiga inputan data, yaitu nama barang, harga barang, sama jumlah barangnya. Rumusnya adalah untuk total, rumus totalnya harga kali jumlah. Harga kali jumlah. Terus ada fungsi uji kondisinya di sini ya. Jika total lebih besar 100.000, pernyataannya adalah diskon sama dengan total dikali 0,01. Jika total lebih besar 200.000, maka diskon sama dengan total dikali 0,02. Jika total lebih besar 300.000, maka diskon sama dengan total kalikan 0,03.
0,03. Udah? Jika lebih kecil dari tadi, jadi kalau bukan lebih besar 100.000, tidak lebih besar 200.000, tidak lebih besar dari 300.000, diskon sama dengan 0. Ya. Jadi kalau tidak lebih besar 100.000, 200.000, dan 300.000, diskon sama dengan 0. Terus, rumus satu lagi, total bayar sama dengan total dikurangi diskon. Total bayar sama dengan total dikurangi dari diskon. Baik, itu aja untuk tugasnya. Bisa dikerjakan latihan mandiri ya. Nanti minggu depan kita coba untuk didiskusikan. Nanti minggu depan berarti ada share screen ya, besok ya. Ada fungsi share screen. Eh, Tidak semua nanti share screen. Nanti saya pilih tertentu aja atau yang mewakili teman-temannya untuk mendemokan tugasnya besok, silahkan seperti itu. Ada nilai plusnya ya. Nanti saya kasih poin untuk yang mau mendemokan tugasnya untuk minggu depan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahannya untuk hari ini? Belum ada. Baik, untuk absensinya nanti disiakat. Nanti akan saya kabari untuk sudah siap atau tidaknya untuk absen. Terima kasih untuk kehadirannya di uh, kelas kuliah online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama.